kita juga akan fokus ke pembinaan Kak. Jadi Oh, paling iya, tidak betul. ke depan kita juga bisa munculkan bibit-bibit yang Iya. unggul, sehingga kita bisa lihat talenta-talenta yang kita lihat dari alumni Semansa ini. Enggak perlu kita akan bina dia dan kita akan ikutkan di event-event nasional, bahkan kalau perlu bagus banget internasional itu, kan, bagus kan? banget. Gitu kita dorong tuh seperti itu. Makanya kalau lari tuh gampang sekali kita melakukannya dan hasilnya banyak sekali. Hidup sehat tuh yang saya bilang, kita lari pintar aja deh, karena yang tahu badan kita sendiri. Yang lari kaki kita sendiri, jantungnya kita Jantung sendiri. kita sendiri. Insya Allah Semansa Runner ini kita tidak bikin kaleng-kaleng lah Kak ke depan. Kita mau ini jadi salah satu komunitas yang diperhitungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan Portal Media. Terima kasih sudah balik lagi. 2 kali main mengulang. Terima kasih sudah balik lagi di podcastnya Portal Media. Hari ini sebagai anak Semansa yang baik, saya harus memulai dengan ketertiban yang tinggi. Sebagai anak Semansa yang baik, SMA Negeri 1 Makassar, sebagai anak Semansa yang baik. Karena di depan saya sudah ada 2 senior saya. Insya Allah ada Kak Azhar sama Kak Dina. Assalamualaikum Kanda-kanda. Waalaikumsalam. Kanda. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya harus sehat Kak, karena mau bicara rani nih, bicara lari-lari nih Kak. Orang sakit yang bicara. Udah lari. Kak, ini beberapa hari lalu ini Kak saya ditelepon sama Epang. Iya. Sal, harus kau podcast ini, harus kau podcast ini Semansaran ini. Alma mater kan? Alma mater ini, wajib ini. Beban. Saya bilang kau bawa-bawa lagi anak Semansa. kau bawa-bawa lagi anak Semansa. Nah hadirlah kita di sini. Siap. Kanda, Ya. ini Semansa, sebagai anak Semansa ini Kak toh, Ya. tidak pernah tenggelam. Ya. Saya perhatikan ini Kak. Ya. Beberapa tahun lalu bikin heboh di Bali, ya kan? Iya, kan? Beberapa tahun lalu bikin heboh di tahun lalu itu ada dekade 3 Kak. Iya betul. Iya, dekade 3 di Semansa itu. Iya. Jalan terus itu. Jangan mintanya yang kecil-kecilnya. Nah, Jangan setiap mintanya. hari kamu. Iya, maksudku. Setiap minggu mulai. Maksudku tiap kesannya itu setiap minggu ada saja sepak bola mini lah, apalah ada saja. Ditelepon ke saya Pak, Sal kok harus ini Semansaran. Saya bilang apa sih lagi ini? Apa ini Kak? Semansaran ya anunya ya, nama Semansa Runner. Semansa Runner. Semansa Runner. Iya. Apa ini Kak? Semansa Runner ini apa Kak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya tadi benar yang dikatakan Dinda saya Zal ya, bahwa Semansa ini kebanggaan memang. Tidak berhenti kegiatannya Pak. Iya, betul Kak. Nggak bisa saya bilang kalau tiap hari, tiap minggu mau gitu loh. Pasti ada aja ya Kak Dina ya, ada aja kegiatannya. Termasuk diantaranya ya Semansa Run ini, Semansa Runner. Pelarinya aja kita sebut Semansa Runner ya. Semansa Runner ini kan kita itu lebih kuat itu dipersatukan dalam sebuah komunitas yang namanya olahraga kan. Kalau kita berkumpul. Nah di Semansa itu ada banyak jenis komunitas olahraga, ada soccer, ada soccer, macam-macam ya. Ada di salah satunya adalah sepeda sudah ada nih Kak? Masih sepeda masih juga masih aktif. Masa ada biasa per tiap angkatan jalan, ada juga yang gabung. Malah ada persona-zona lagi, ada zona 80-an. Pokoknya tidak ada bisa sampai kembali 2000. Zona 2000-an. Zona 2000-an terbagi 2 lagi, 2000 sekian sampai 2009. Subhanallah. Tapi ya disitulah kebanggaan kita ya. Betul. Kita ini kebanggaan kita ya Kak Diana. Iya, Bahwa benar. salah satunya ya alumninya banyak banget. Alumninya potensi alumni yang begitu besar, tapi termanfaatkan dengan baik untuk hal-hal yang positif. Salah satunya dengan olahraga ini ya. Nah, kita tahu kan olahraga lari ini kan banyak sekali ya peminatnya Kak ya. Karena apalagi memang lagi hype Kak Di? Lagi hype ya? Dulu sih ya. Iya dari dulu kita. Cuman maksudku di Makassar. Di Makassar. Sekarang ini semakin banyak. Kak Dina aja yang angkatan 80-an ya Kak? Iya. 80-an aja. 8 berapa Kak? 88 lah ya. 88. Iya. 88 berarti umur saya 4 tahun kan? 4 tahun berarti saya 4 tahun dia sudah lulus. Ini salah satu contoh beliau kan yang jadi ya panutan kita lah di lari gitu kan. Tambah lagi sekarang angkatan 2000 lebih lagi yang anak-anak milenial Gen Z. Kan maksudku begini Kak, komunitas lari di luar kan banyak gitu Kak. Banyak Kak. Terus kenapa Semansa harus bikin komunitas sendiri sih Kak? Ya, saya sih bisa klaim ya kalau
Semansa Runner ini kayaknya satu-satunya komunitas lari yang sekolah alumni yang alumni satu-satunya komunitas lari yang basisnya sekolah. Iya, basisnya sekolah. Saya di Sulsel dulu lah ya kita, atau di Makassar dulu lah kita bicara ya, yang jumlah anggotanya cukup besar gitu. Di WhatsApp grup saja sudah mengalahkan grup Ikas Mansani sendiri. Bayangkan padahal baru dibuat 1 minggu loh. Ini kan anggotanya udah banyak banget. Iya, kami ini kan kepengurusan baru nih. Saya sendiri baru dipilih gitu kan. Jadi bukan komunitas baru sebenarnya. Udah lama, dari 2015 kemarin. 2015. Beliau inilah sebagai penggagasnya gitu. Semansa Jogging Club terus berubah jadi Semansa Runner. Awalnya jogging. SDC, karena kan gabungan kan, nggak semuanya juga yang lari kan, pasti jogging kan yang senior. Karena saya tidak pernah olahraga dan tidak pernah lari. Apa bedanya jogging sama lari? Jelaskan kan beda kan? Kita sudah sebut saya baru tahu ini beda. Kalau jogging itu diselang-selingi ya, lari sama jalan. Tapi yang santai. Nah, itu jogging. Kalau lari kan konstan. Ada aturan ininya enggak? 1 menit lari misalnya 5 menit lari, 3 menit jalan misalnya. Ada aturannya enggak? Iya, itu istilahnya kan pace ya. Pace-nya ya. Itu kan hitungan menit per kilometer kan. Teman-temanku yang lari itu selalu bicara itu. Saya bicara apa yang maksud? Bicara pace. Cuman karena saya tidak mau kelihatan bodoh kan. Saya tidak bertanya. Mumpung tempatnya di sini, saya tanya memang pace itu apa? Pace muka begitu. Itu pace. Silakan Kak Dina. Iya, kalau pace itu hitungan kita lari dalam 1 kilo itu berapa menit waktu yang dibutuhkan. Oh, itu pace. Kalau yang sudah elit itu biasa 1 menit 1-2, kayak si Kipchoge itu kan 1 kilo itu 2 menit. Itu punya jantung nggak sih? 1 kilo kan? Ada 2 jantungnya kayak. Tunggu dulu. Udah segitu kan dia 42-nya kan di bawah 2 jam kan? 2 jam. 1 kilo 2 menit. 2 menit. Iya. Gila, cepet banget makanya kan? Karena dia udah expert lah. Iya. Oke. Begini. Jadi itu hitungannya ya. Jadi itu kenceng sekali. Nah kalau kayak kita ini ya paling pace 7, semenit 7, 8 menit. Terlalu rendah hati sekali. Kalau jalan aja itu udah bisa pace 10, 1 kilo 10 menit. Enggak lah Kak. Kalau saya enggak. Saya enggak. Iya, yakin. Keluar semua asapku ini. Perokok. Keluar semua asapku ini. Nah, oke, begini paling kayak pertanyaan Kak. Rata-rata yang baru ini ceritanya pemula ini pace berapa sih? Ya pace 89 itu oke lah segitu. 89. Kita kasar. Pace sudah 5 nih pasti. Enggak. Saya juga dulu Kak. Saya kalau Kak Dina kan memang rutin latihan ya. Saya juga dulu juga sering jual lari 4 kali seminggu gitu kan. Cuman sekarang udah porsinya udah saya kurangi Kak. Karena kan saya masih dihantui juga takut maksud saya selalu mengacu pada heart rate saya. Ada rasa ketakutan juga sih di usia yang sudah 50 tahun kan. Ya kalau Kak Dina usianya lebih di atas saya tapi luar biasa gitu. Karena beliau memang dijadikan kebiasaan lah. Kalau saya sudah atur gitu, ada lari, ada gym gitu. Pace berapa Kak? Pace 67 aja sekarang. 67. Ini Kak Dina, pace berapa Kak? Kalau saya di 10 ya bisa sampai 5. Tuh, 5 kan ngeri. 10 di bawah sejam lah ya. Kalau yang 42 saya pace 6:40 yang FM ya. Full maraton. Yang full maraton. Sebenarnya saya mau simpan ini di belakang Kak. Sebenarnya mau simpan, saya mau ngomong dulu, cuman karena kita singgung duluan ini. Kurang lebih begitu. Tunggu dulu. Ini saya baca tulisannya. PPI Marathon Olympic Champion 2020. 23. Ini 2020 nih Kak tulisannya. Iya. BMW Berlin Marathon. Iya. Tapi dia 2023 ini ya. Oke. Ini kita Kak. Iya, ikut. Ini semua orang yang finish dapat beginian. Dapat semua. Dapat semua. Iya, tapi kan tidak semua orang finish Kak. Iya. Dan tidak semua orang finish di Jerman Pak. Kalau Makassar bisa di finish. Kak Dina, karena mau Kak tanya gini, kenapa kita pilih lari? Iya, dibandingkan olahraga yang lain Zumba apa memang saya nggak terlalu suka. Jadi kalau saya sih selamat sore dulu ya semuanya ya. Oke, assalamualakum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa Kak, lanjut Terima aja. kasih sudah ada di sini ya. Terima kasih sudah dipanggil lagi untuk sharing mengenai lari nih. Sebagai anak Semansa. Jadi kalau saya itu lari, saya sudah menjadikan kebiasaannya sejak 2008 ya.
kurang lebih lah ya, karena kan saya sudah saya di dunia kerja, jadi mungkin karena sudah di kantor itu dari pagi sampai sore sampai sore nggak pernah bergerak. Mana berpikir aja ada lari deh. Babis itu kan juga habis melahirkan itu hari, jadi kan ya tahu lah ibu-ibu ya. Jadi betul kan, jadi akhirnya dari pelan-pelan saya pikir lari aja deh, nggak setengah mati kan, hanya sepatu aja lari selesai kan, kemudian tempatnya juga depan rumah aja lari-lari kan oke kan? Dan lebih murah katanya. Iya lebih murah katanya. Katanya lebih dari murah. mata masing-masing orang itu, dari masing-masing orang. Jadi sebentar itu saya mau tanya Kak, itu hobi namanya hobi itu tidak ada murah Kak. Udah murah. Tapi kalau laki-laki bisa murah loh, laki-laki kan hanya pakai baju kaos celana selesai kan lari kan. Jadi kita akhirnya pilih lari aja karena gampangnya, simpelnya, tempatnya dimanapun, kapanpun kan kita bisa lari kan. Dan itu hari masih di Taman Macan, jadi keliling di situ aja. Kemudian ya udah, jadi karena saya berpikiran larinya saya lari untuk sehat aja ya, jadi saya enggak untuk prestasi dan untuk yang ala-ala, dan saya pengen terus gitu loh konsisten larinya. Ya udah, jadi seperti itu dengan jadiin kebiasaan aja. Iya, kan saya pilih lari. Iya, itu kan pertanyaannya begitu Kak. Ada lari, ada jogging, let's say, ada senam, ada apalagi ya, bulu tangkis, sepak bola misalnya. Kenapa kemudian pilihan tak merasa kayaknya lari cocok sama saya? Itu yang paling mudah dan murah. Kan mudah dan murah. Begitu keluar rumah sudah langsung lari gitu. Iya. Kemudian dampaknya ke kita itu banyak banget. Toh, kan paling gampang sekali tuh lari memang. Kalau secara ini kita baca saja lah, buka aja ini googling kan, buka. Pasti dengan lari itu kita bisa dapatkan intinya jadi manusia yang bahagia lah ya. Kan katanya kalau lari orang keluar semua tuh hormon endorfin buat kita bahagia. Tapi itu bener loh. Gak ada orang lari nangis kan? Iya, ada. Jadi memang perasaannya tuh enak-enak aja terus kan. Nah dari gitu-gitu tuh bisa langsung lari aja paling pas sekali. Paling kalau kita sakit flu, asal kita nggak demam coba lari, pasti cepat sekali sembuh. Oh begitu Kak? Iya. Yang penting nggak demam, lari aja. Enak banget itu. Terus kalau orang kolesterol, saya kolesterol. Lari aja. Oh belum bisa lari. Udah patah kakiku Kak. Nanti kalau udah sembuh. Tidak, maksudku kalau manfaatnya banyak lah lari ya. Maksudku begini Kak, karena kan banyak sekali pilihan di luar sana. Kan bikin jatuh cinta di situ itu. Siapa yang ngajak? Nggak ada, sendiri sama suami. Di sini sama suami kita juga pelari. Iya. Kak, tapi lari-lari biasa aja juga dia. Iya, Kak, ini saya perhatikan ini Kak toh. Ini ada di Chicago. Iya. New York. Ini apa New York sama Tokyo. Bali. Tokyo, Bali. Kak, karena kita sudah keluar ini, kita bicaranya agak serius ini Kak. Iya. Menurut Tak, Makassar sudah ideal Kak buat pelari kotanya. Infrastruktur kali kayak. Iya, infrastrukturnya, jalannya ya itu maksud saya. Sudah mendukung enggak? Karena kan misalnya kayak sepak bola tuh ada infrastrukturnya, ada lapangannya. Sedangkan kalau lari kan tidak ada, bulu tangkis misalnya kan ada lapangan. Nih kayaknya, Dik. Ya kalau untuk sampai 21 ya oke lah ya. Masih bisa lah ya di ini, karena kan kalau lari itu kalau kayak untuk buat race atau lomba itu kan kita butuh betul-betul yang clear. Itu berpengaruh sekali di pesertanya lah ya, kalau nggak clear dia punya ini jalurnya, keamanannya, kemudian hydrationnya, apa semuanya ada SOP lah ya kan, internasional. Ya kalau di sini ya sampai 21 is oke, tapi lebih pasnya itu sebenarnya 10 sih, karena kan kita kemana sih mau lari jauhnya nih, muter-muternya kemana kan. Dan karena apa saya bilang juga di sini belum, karena masyarakatnya kita kayaknya masih marah gitu ya lihat orang lari kadang-kala kalau apa kan ya. Jadi mereka kurang mendukung gitu loh. Kalau sepeda kan biasanya orang curhat itu Kak. Kalau sepeda atau di klakson dari belakang misalnya kan. Kalau lari ada juga Kakak? Ada, pada saat race pun ada. Saya pernah race di mana? Di sini pun juga biasa. Kan masih ada yang marah-marah gitu, titit gitu. Pernah lari di Jakarta juga gitu, di klaksonin, di Bandung juga pernah. Jadi masih kayaknya masyarakat kurang masih belum sampai ke sana lah. Tapi udah oke sih. Oke. Itu bicara tentang let's say misalnya infrastrukturnya dan mental masyarakatnya. Ini pertanyaannya berikutnya Kak. Apakah kepanitiaan lokal misalnya itu sudah standar nih? Buat kita orang yang sudah pernah lari di luar tuh, kalau memang misalnya apa perbedaannya maksudku, pengelolaan eventnya maksudku?
Kalau yang saya lihat kalau di Bali kan itu sudah profesional juga karena kan RO-nya itu namanya kan Run ID itu udah terkenal sekali. Jadi kalau mengadakan event lari pasti bagus. Ini sekalian Kak, sekalian karena kan dekat-dekat MHM ini ceritanya. MHM lusa. Iya, saya cari-cari muka juga sama pemerintah kota ini tuh. Nah, Kak, jadi maksudku saya Kak, di mana apa perbedaannya? Kan pasti di sana jauh lebih, di luar negeri lebih pro lah. Kalau kita kemarin ikut ke MHM tahun lalu Kak. Ikut tahun. Oke, apa di mana perbedaannya? Kan enggak apa-apa tuh kalau dikritik para panitia iya. Iya, penting juga kan mereka tahu kan? Iya benar-benar. It's okay sih, cuman ini di jalan sebutnya jalurnya di Haji Baus itu kan itu kayaknya kurang clear deh di situ. Itu saja sebenarnya dia harus betul jaga clear area tempat race-nya itu harus terjaga dengan pengaruh ya ke psikologi peserta. Iya, pengaruh sekali. Kita kalau udah lari terus tiba-tiba nggak bisa diberhenti, Bos. Aduh. Berhenti bisa cedera kalau tiba-tiba ngerem. Apalagi kalau yang elit itu yang cepat-cepat itu. Waduh. Jadi memang mereka harus ya seperti bilang Kak Dina tadi harus clear safe gitu. Tahun lalu si MHM juara 1 juga. Udah. Master. Gak salah kan kita master. Kita semasa bawa beliau ke sini gak salah. Jadi ini motivasi buat adik-adik semua kan. Enggak, maksudku saya Kak, yang lain medalinya di bawah, yang MHM tidak di bawah. Saya bilang memang bawa mikir internasional saja kan. Terlalu banyak kalau mau dibawa. Pasti satu lemari beliau punya ini. Saya juga punya Tony medali tapi masih lokal Ji. Tapi saya kelas master di saya 4 kan? plus. Tapi kita perhatikan juga Kak, di daerah-daerah juga di kabupaten sudah banyak kan? Sudah banyak benar. Lengkapnya semua benar. Iya kan? Bagus. Di goa terakhir di pantai. Artinya saya ikut di Polman malah. Masa? Saya ikut kan di Polman. Nah, kita Kak, dasar. Kenapa lari? Maksudku sebagai laki-laki ini banyak sekali pilihan tak. Soccer beda kan sebagai laki-laki. Beda kan tidak mungkin soccer kan, tidak mungkin sepak bola kan. Ya mungkin saja tapi maksudku agak kecil kemungkinannya. Ya saya memang karena sejak dari dulu saya lari. Sejak SMA saya sudah senang olahraga lari Kak. Iya, itu kan basicnya olahraga ada lah ya. Ada basic olahraga. Senang olahraga dulu saya tempat tadi saya di Karibos itu. Kalau keliling cuman dulu saya kalau lari sore biasanya kan. Kalau sudah pulang sekolah kan pagi nggak bisa, sore baru lari gitu tuh SMA. Iya. Terus itu berkelanjutan sampai sekarang karena lingkungan juga Kak tuh, lingkungan juga teman-teman kita lihat semua pada lari. Terus memang kayaknya kok ada yang kurang kalau kita nggak lari gitu Kak. Sudah ada edik gitu berarti kita udah ada edik ya. Sudah ada. Pasti. Dan itu sudah nggak enak kalau nggak lari. Karena saya udah kebiasaan gitu, akhirnya itu turun sama anak-anak saya semua gitu loh. Mereka jadi runner juga, jadi lari sesuatu yang positif kan. Kak, pembangunan CP membantu enggak buat komunitas Larita ini kegemaran tak? Karena saya perhatikan kayaknya orang ngumpul di sana semua ya. Membantu kok saya bilang. Membantu ya. Latihan aspalnya kan enak itu di lari kan. Iya. Itu juga paling saya tanya Ki. Bukan bermaksud beda ke aspalnya luar negeri sama di sini. Beda lah. Jauh. Beda jauh. Jadi lebih enak lari di luar negeri lah ya. Iya. Mana ini musim dingin semua kan jadi nggak terlalu panas, enak. Oh iya, cuaca juga kan pemandangannya lebih enak kan, lihat kota. Kemudian pokoknya rapi. Terus pesertanya baru kan puluhan ribu kan. Jadi kita ikut euforianya tuh. Itu kalau saya tanya bagaimana rasanya berkompetisi dengan bule itu Kak? Ya kita sadar diri aja sama Indonesia kan kecil-kecil gitu. Struktur tulang udah beda kan. Mereka itu memang satu kali langkah aja udah ini kan, baru mereka udah jadi kebiasaan juga di hidupnya di sana ya. Jadi mungkin dari anak-anak malahan ya sudah ini kan. Jadi mereka udah biasa, udah mengerti hidup sehat gitu loh. Kalau gitu kan di sini aduh makanannya susah. Gimana nih? Iya. Nggak, maksudku sejak kita lari ini apa bicara tentang makanan tadi, apakah misalnya makanan tak kita jaga juga gara-gara menjaga pace misalnya. Kan ada juga itu teman-temanku itu. Ada temanku itu yang pelari, Hakul enggak tahu kita kenal Hakul kan udah lari. Dia juga akhirnya gara-gara pace-nya dia jaga, akhirnya jaga makanan juga Kak. Oh, iya memang sebagian besar teman-teman pasti ada seperti itu. Cuma memang Makassar ini kan
kebiasaan yang kita bukan godaannya tinggi sekali Kak. Kotanya saja sudah namanya kota makan enak. Iya benar. Namanya kota makan enak. Kita terbawa juga dengan tagline kotanya gitu kan, kota makan enak. Tapi ya tetap kalau kita sudah sering lari olahraga, kesadaran itu akan muncul dengan sendirinya gitu loh. Aduh, saya kan punya target nih olahraga, bukan cuma sehat tapi harus punya ada tujuan yang dikejar, ada target yang dikejar supaya badan kita juga tetap sesuai dengan ideal lah gitu. Berpengaruh berat badan dengan kita punya kecepatan lari. Saya saja kalau naik sekilo saya rasa sekali nggak enak, langsung ngos-ngosan rasanya, berat. Jadi memang kalau sebagai pelari kalau memang kita mau ini harus menjaga. Saya kira hidupku yang berat Kak, ternyata lari. Kalau mau serius di lari nih ceritanya. Itu paling Kak, keseriusan tak di lari ini kan betapa banyak nih. Ini pertanyaanku, kalau kita lomba itu berapa lama persiapan tak? Ya, kalau saya kalau yang 10K oke lah, 2 bulan is oke. 3 bulan lah paling bagus ya kalau untuk yang pemula-pemula ya. Iya, itu persiapan ngapain apa dibikin latihan, tiap minggu latihan. Dia tuh ada step-stepnya lah, untuk intervalnya, ada untuk isirannya, kemudian ada cross trainingnya nanti. Ada. Kalau yang 42 saya juga H-3 bulan itu. Jadi itu tiap minggu ada. Nanti mendekati hari hanya itu mungkin H-2 minggu gitu, 2-3 minggu itu biasa saya langsung long run. Kita harus ada sampai 30 biasa, 32, 33 supaya itu kita mencegah di sananya supaya kaki kita udah terbiasa dengan ini kan, dia nggak kram. Karena kalau di betul-betul habis semua kan, kita kalau lari tuh garam apa semua habis. Makanya perlu hydration, terus perlu orang suplemen juga itu kan. Perlu ini itu. Di film-film Kak, bukan film di televisi itu. Kalau lari tuh ada dikasihkan minuman di tengah jalan tuh ada. Iya, emang kayak gitu ya? Ada water station namanya. Water station itu punya standar enggak? Berapa kilo udah baru dapat? Iya, biasanya 2,5 kilo. 2,5 kilo ada. Jadi supaya betul-betul tidak haus. Iya, betul. Di luar negeri juga kayak gitu Kak? Iya. Tapi luar negeri kayaknya awalnya tuh masih 5 kilo dulu, nanti setelah di atas 10 kilo baru 2,5. Itu biasanya gitu. Ya harus. Justru makanya di luar itu lebih water stationnya diperhatikan banget, diperhatikan sekali. Sama suplemen itu kan biasa ada orang yang gel gitu, itu perlu. Itu mereka juga bagi. Kemudian refreshment, buah-buah juga mereka bagi. Tuh kalau di antara ini saya 4 ya, Tokyo Marathon itu hari paling bagus sekali itu. Paling bagus. Apa perbedaannya? Maksudnya bagusnya tuh rapih dia penyelenggaraannya. Kemudian juga cuacanya kebetulan enak ya. Terus saya lari startnya tuh di 4 derajat. Tapi itu enak kalau pas kita sudah lari. Finishnya di 9. Sudah panas badan tuh sudah enak, sejuk kan. Nah itu hydrationnya itu bagus kan. Masyarakat sana pun menyediakan hydration untuk pelari. Makan juga ada sushi. Buah-buahannya apa mereka sedia. Saya kalau lari tinggal kayak itu. Ada kuenya juga. Jadi masyarakatnya udah ini. Kemudian apalagi namanya teratur dan rapi, dan mereka itu kan kalau yang di Tokyo ini dia agak ketat karena dia setiap 10 kilo itu ada COT, istilahnya COT itu cut off time. Jadi waktu yang tidak boleh lewat dari itu. Jadi misalnya kalau 10 kilo harus 2 jam. Kalau lewat dari 2 jam langsung diangkat. Jadi karena mereka pakai jalan tol ya, jadi kalau lewat dari waktu yang tuh dari COT itu udah COT langsung ada bus ini langsung diangkat, nggak ada alasan Singapura juga apa. Gitu, Kak. Singapura juga Jadi kayak gitu. Terus tapi kalau kemeriahan itu di New York. Wih, meriah sekali. Paling top deh. Nyanyi banyak sekali. Jadi ciringnya itu ya orang nyanyi mulai dari lagu country lah, lagu rock lah, lagu apa. Jadi kayak semacam ada panggung-panggungnya berapa mereka kilo? Buat masyarakat buat sendiri. Jadi seru pakai bandnya apa. Jadi seru kita lari. Segitu ini orang menyambut kan. Iya, mendukung sekali. Kalau sini di klakson kan. Waduh. Tapi kemarin Makassar lumayan sudah ada nari-narinya kan, ada itu perlu di MHM kemarin. Iya. Pasti ada begitu. Penyemangat kita untuk lari kan. Iya. Kak, ini kan kalau saya perhatikan, kalau saya dengar teman-teman ngobrol itu pelari tuh dari kota ke kota bayar pula, iya kan? Iya kan nggak masuk akal kalau saya. Terus pulang tuh, ya kalau juara barangkali dapat duit. Kan kebanyakan finish tol kan toh. Itu ngapain Kak? Apakah dia bikin ini? Kepuasan nanti rasain dulu jadi pelari. Bisa. Oh begitu kan? Kan biasa ketemu. Patah kakiku.
Saya sendul jadi pelari baru tahu. Aduh. Kalau sudah ada tuh rasa enggak maksudku tuh. itu Tommy Iya, senengnya di situ. Seneng di Bayangin situ. padahal harus bangun pagi, subuh-subuh siap-siap. Iya, ini, siap-siap. ke tempat rest area. Latihan sekian bulan, bayar tom ki. Pokoknya kalau ketemu bisa sama pelari. Ai. Ikut juga ke sini, ikut juga. Spot tidak ikut. Ai, sebenarnya panas Pak Bos. Baku pompa. Baku pompa pokoknya. Jangan. Ada tuh. Begitu Jimu semuanya. Tapi kan itu yang Jadi sesuatu yang enak. positif. Iya. Gitu. Iya, iya. Kesehatan. Sehatnya. Iya. Bahagia tong kita, banyak Iya. teman. Betul. Banyak sekali Kan manfaatnya. MHM tahun lalu kah kayaknya yang ada juga dari pelari luar negeri loh itu. Berapa tahun lalu ya? Tahun lalu kah? Ada dari luar Terlalu ada kayaknya satu orang bule yang pasti di sini ada. Iya ada. Itu maksudku. Kok ngapain di sini Mereka maksudku? kalau yang pelari elit-elit gitu biasa dia kerja ini hadiah. Hadiah. Ya, yang orang-orang ini kan apa? Iya. Kingnya apa? Iya, dari Iya. Kenya. Nah itu Mi kan di grup angkatanku itu banyak juga yang daftar ini. Karena saya MHM. Iya MHM. Terus itu yang jadi pikiranku Kak sebenarnya Kak. Iya. Kenapa Kak ini orang mau kalau kau mau maksudku kalau kau mau lari toh mau kau jangan toh mau kau bayar maksudku. Apa yang dikejar Kak sebenarnya? Kalau cari keringat misalnya Kak, lari toh mau kau sendiri jangan toh mau kau ikut lomba. Kalau sudah hobi Mi, Dia belum dapat. nggak bisa diukur. Belum dapat, dia belum dapat. Iya. Harus ikut. Oh begitu Kak di. Pride-nya di situ gitu loh. Tunggu yang paling Kak sembuh kakiku coba. Semansaran mau ikut dulu Semansaran. Kan Iya, kan Semansaran Juli. kan kapan Kak? Juli. Oh, Juli. 14 Juli. Oh masih belum Kak, saya 1 tahun Belum harus pakai tahun. Didoakan cepat. Iya. Juli. Semansaran berapa? Sorry. Saya juga dapat istilah maraton, half maraton. Itu apa? Setengah maraton itu apa Kak? Apa kategorinya? Jadi kalau 5 kilo itu kit dash, kemudian 10K, ada kan? Kalau HM half marathon itu 21,2 kilo. Oke. 21,1. Kalau FM full marathon itu 42,2. Oh, 42,195. maraton tuh 42 kilo gitu ya. Full maraton. Full maraton tuh 42 kilo. Itu kenapa semua orang harus dikasih ini kan udah sudah lari 42 kilo gitu loh. Iya, betul. Kebanggaan tersendiri loh dapat medali itu. Walaupun nggak jauh tapi terus waktunya kita apalagi kalau waktunya bagus tuh senang bahagianya. Si waktu finish itu tuh alhamdulillah terharu sendiri. Oke, paling enggak ini pertanyaanku. Kompetisi pertama yang kita ikuti apa? Di sini tuh hari Haji Kala deh tahun 2013 Kala 10K. Kala 10K. Itu yang pertama itu Kak. Dan Lari. semenjak dari itu ikut terus ada itu. Maki. Iya. Langsung tahun depannya mau ikut Bali. Iya, selain Bali Kak, selain Bali. Dari mana kota mana saja yang pernah kita ikut itu? Tapi karena kalau saya dengar cerita ini di mana ada kompetisi di situ Iya waktu awal kan masih mau kan ikut terus kan. Kebanggaan Semansa ini Kak Dina. Jadi apa yang beliau sampaikan itu juga motivasi buat adik-adik, buat kami gitu kan. Wah, angkatan 80-an aja mesti bisa. Kalau 2000-an lah. Kalau kita adik-adik saya apa kan? Kalau kita adik-adik saya apa Kak? Makanya di Semansa Runner yang kepengurusan sekarang itu yang kita libatkan di kepengurusan kita ada kurang lebih sekitar 45 orang Kak. Kepengurusan baru ini yang mendominasi itu angkatan 2000-an Mi. Karena angkatan 2000-an Semansa paling banyak kan? Iya. Sudah 23 angkatan. Kalau masih 2000 kan 24 angkatan. Nah, jadi yang ada di kepengurusan sekarang itu kalau dulu yang founder-foundernya semuanya termasuk Kak Dina itu kan yang sudah bikin 5 kali Semansa Run. Itu angkatan 80-an rata-rata sebagai penggagasnya, pendirinya sekaligus pelaksana. Nah, sekarang transisi ke angkatan 90-an. Kami inilah kayak saya 93 bersama teman-teman yang lain. Tapi di dalam kepengurusan kita sudah siapkan juga transisi ke 2000-an gitu. Jadi setelah kami nanti masuklah ke angkatan 2000-an. Jadi ada kurang lebih 45 pengurus. Itu kita akan insya Allah pengukuhan pelantikannya nanti tanggal 29 Juni rencana Kak. Semansaran itu gitu. Event yang tiap tahun kita laksanakan kan Semansaran. Itu maraton, full maraton. 10K. Ya, tapi 10K tapi kan dia spesifik. Jadi sebenarnya juga menjadi bagus, lebih fokus orang kan di situ. Gitu. Gitu. Kak, semenjak kepengurusannya Kak Ina ini kayaknya banyak sekali yang dia lakukan. Banyak sekali Kak. Kami dibilang. Jangan dibilang banyak sekali. Aktif sekali. Itu tidak lepas dari memang teman-teman memang
memang mau untuk selalu bikin kegiatan kumpul-kumpul kan pokoknya Semansa the best deh semua alumni. Itu kan Semansa juga. Nggak berhenti pokoknya. Nggak berhenti Kak, betul itu Kak. Tahun depan katanya mau ke Jogja. Tenas. Nah, itu kita programkan juga lari di sana nanti. Sekalian di sana Kadi. Sekalian keliling Borobudur. Sekalian kita di kepengurusan kita ini sekarang sudah ada chapter Kak. Ada chapter Jogja, chapter Malang, chapter Jakarta, Sulbar, Palu bahkan ada juga gitu. Kak, nakal-nakalan di Unhas kayak. Iya, benar. Itu kelebihannya kalau komunitas kita masuk di olahraga toh. Tadinya itu anak-anak 2000-an kan masih malu-malu Kak. Gabung-gabung kalau ada kegiatan yang masih kayak senior begitu kita masuk di olahraga apalagi lari mulai kasih masuk ke pengurus. Ya. Justru kalian yang kita prioritaskan dimasukkan. Ternyata semua kakak-kakaknya gaul juga. Masalahnya kan Semansa Kak. Kita tahu Semansa kan. Saya dididik di Semansa pasti saya siap kan dah. Pokoknya apa dia bilang senior itu mau. Pasti ada perasaan kalau gabung sama senior tuh. Nanti di akhir-akhir ini rasanya loh kok biar saja santai saja kita di dalam. Cuma saya mau nambahkan satu lagi. Selain kegiatan Semansaran yang kita laksanakan tiap tahun, kita juga akan fokus ke pembinaan Kak. Di paling tidak ke depan kita juga bisa munculkan bibit-bibit yang rencana jangka panjangnya di perusahaan kita sehingga kita bisa lihat talenta-talenta yang kita lihat dari alumni Semansa ini enggak perlu kita akan bina dia dan kita akan ikutkan di event-event nasional bahkan kalau internasional kan. Gitu kita dorong untuk seperti itu. Nah, terus juga kita nanti ya kayak Kak Dina kan aset kita di Semansa ini sebagainya kan. Karena dia aset manfaatkan memang nih. Itu bonus kalau kayak gitu itu bonus. Jadi bisa kan lariannya sehat atau lari biasa. Coaching klinik kayak begitu gitu kan. Banyak hal-hal yang kita belum tahu. Begitu Kak Dina, ternyata begini. Ini yang perlu ditahu adik-adik nih yang baru menumbuhkan minatnya di olahraga lari. Gitu. Jadi jangan asal lari, teorinya juga harus ada. Gitu mereka tekniknya seperti apa. Lari pinter lah ya. Jangan lari sembarangan memang serampangan. Baru saya mau tanya Kak, memang ada lari bodoh? Enggak maksudnya enggak pakai pikiran gitu loh karena hanya ngikut-ngikut aja. Dia tahu kemampuan dirinya enggak bisa tapi ngikutin orang cepet. Langsung Kak Dina, tips nih Kak. Saya minta tips bagi orang, let's say saya minta saran, tidak pernah olahraga, tidak pernah apa ini ceritanya. Kerjaku minum kopi, ngobrol, merokok. Memang gitu kerja saya kan. Saya mau lari, saya harus ngapain dulu Kak? Sebagai langkah awal. Oke. Awalnya siapin sepatu tentunya. Oh iya, siap. Kan murah di sepatu. Pantofel bukan Kak? Enggak. Sneaker. Tapi yang penting sepatu lari. Yang standar aja enggak usah yang mahal. Ya, baru saya mau tanya Kak. Itu sepatu lari idealnya dari range-nya dari berapa ke berapa Kak? Sekarang kayaknya 4 jutaan ya, yang bagusnya itu 4 jutaan. Ada 1 jutaan juga kalau kok. Di bawah itu ada yang 2 juta. Saya tanya ke Paleng, berapa harga sepatu tak? Enggak berapa banyak sepatunya harganya. Iya betul. Saya enggak ngumpul sepatu dulu sekarang enggak. Karena kalau gonta-ganti sepatu juga itu bisa karena kita harus adaptasi juga sama sepatu kan. Betul. Kalau kita ganti mereknya lama-lama kakinya padahal aset kaki. Ada ini enggak Kak? Ada tips tak memilih sepatu lari itu? Karena kan tadi saya disuruh sepatu dulu. Tipsnya pilih sepatu deh. Kalau saya sepatu, karena saya umur saya ya, kalau saya baru kan perempuan kan, jadi saya betul harus jaga kan ini. Kita itu high impact kan lari, jadi cari yang betul-betul solnya, gelnya tebal. Ya, jangan itu. sebut merek Kak nanti. Enggak. Bukan. Hanya cari aja yang solnya tebal. Yang rugi saya Kak. Iya. Dari tadi saya nggak sebut. Sebut apa namanya? Sepatu. Yang penting itu kan, kemudian harus yang ringan supaya kita yang nyaman di kaki dan itu harus adaptasi. Itu biasanya kalau kita beli sepatu jangan pas dengan size yang biasa kita pakai. Satu size di atas atau 2 size di atas. Karena semakin lama kita lari itu kan kaki memuai kita punya kaki di bawah kan ya. Memuai kayak kabel ya. Jadi saya tipsnya saya harus punya sepatu, kemudian baju ya yang biasa aja nggak apa-apa, sama short. Kemudian jangan langsung kita mau lari kenceng, lari pelan-pelan dari jogging istilahnya kan, lari jalan. Jalan kalau perlu jalan aja dulu, terus jalan cepet. Tapi itu ada misalnya dalam 3 minggu nanti saya jalan
jalan biasa aja dulu deh untuk adaptasi. Saya punya paru-paru, apalagi perokok kan. Iya. Kemudian nanti bulan Perokok, depannya tukang makan coto. itu apalagi. Tidur juga harus bagus. Tidur juga harus. Otomatis itu tuh kalau sudah ada larinya kita sudah edik, itu kualitas tidurnya bagus sekali. Jam 8 pasti ngantuk. Teratur. Benar itu ya. Benar ini bilangnya. Jadi betul-betul makanya kalau lari tuh gampang sekali kita melakukannya dan hasilnya banyak sekali. Hidup sehat. Semuanya pokoknya aduh dicoba deh. Pelari-pelari itu tidak ada tidur yang sudah jam 11 tidak ada. Karena juga kalau kau mau lari besok pagi itu nggak bisa kalau kau kurang tidur. Itu oksigen kurang di kepala langsung pingsan bisa. Banyak yang gitu. Dan orang yang ngotot juga lari dengan yang saya bilang tadi kemampuannya nggak sampai segitu tapi dia ngotot itu juga banyak yang langsung. Perlukah pelatih profesional Kak? Ya kalau orang yang mau berprestasi, kalau orang yang mau meningkatkan dia punya perform itu ya perlu coach. Apalagi kalau mau race. Kalau race itu apalagi kalau FM itu banyak orang pakai coach sekarang. Kalau kita enggak Ji? Saya enggak. Saya pakai dengan saya sendiri. Enggak, beliau yang melatih bukan saya lagi. Maaf salah tanya. Maaf. Enggak, saya enggak melatih orang juga. Dengan diri kita karena sebenarnya ya itu yang saya bilang kita lari pintar aja deh karena yang tahu badan kita sendiri. Yang lari kaki kita sendiri, jantungnya kita sendiri. Kan. Jadi maksudnya kalau kita terasa saja kita cepat itu agak pengap kan besok itu jangan dipaksa langsung turun aja itu kayak gitu kan kita sudah memikirkan kayak begitu terus kalau misalnya kita kurang tidur atau apa larinya pelan aja deh harus tahu diri jangan yang ikut orang deh karena kalau kita di race itu orang itu kan lari awal itu langsung ngebut banyak orang itu KO ngikut saya pernah begitu dulu jangan sekali-sekali segitu bahaya itu kalau pengalamannya teman-temanku Kak bukan persoalan itu Kak pas finishnya ini makan lagi banyak makanan kan biasanya kan banyak makanan kan biasanya di garis finish itu betul Kak Kasar ya Semansaran mau ngapain paling dekat Semansa Runner sama sekalian ini Kak, sekalian pesan-pesan untuk anak-anak Semansa. Karena kan untuk dapat masuk di komunitas ini kan harus anak Semansa kan? Harus itu yang paling utama itu harus Semansa, anak Semansa dulu. Jadi Insya Allah dengan kepengurusan yang sekarang kita akan pengukuhan dulu Kak. Pengukuhan dilantik sama Ibu Ketua. Siap kan dah? Siap. Gimana? Belum tempat nanti akan ditentukan. Tempatnya akan ditentukan kemudian. Kalau waktu sih kita mintanya maunya di tanggal 29 Juni dulu Kak. Jadi 2 minggu sebelum event Semansaran. Ya, kita nanti di situ juga bisa kita lakukan ada coaching klinik juga gitu kan. Terus kedepannya kalau dari program kerja ya semua chapter-chapter juga akan kita aktifkan. Kalau kita ada kunjungan ke Jogja, ke Jakarta, kita bisa mereka juga bisa sharing-sharing informasi. Tahun depan ini anak Semansa mulai panas-panas mau ke Jogja ini semuanya. Iya, makanya Jogja ini yang tenas kita mau matangkan nanti bagaimana bagusnya seperti apa program yang kita buat. Betul Kak, betul. Terus juga mungkin nanti teman-teman akan kita libatkan teman-teman yang sudah expert ya kayak Dina, ada juga Juna gitu kan. Juna itu bisa kita ikutkan untuk memberikan coaching klinik kepada junior atau mereka yang baru mau memulai sehingga jangan cuma yang alumni bahkan yang masih SMA pun kalau sudah mau ikut bisa yang kita bina juga kan. Siapa tahu bisa jadi organisasi intra kan misalnya. Enggak tertutup kemungkinan. Pokoknya insya Allah Semansa Runner ini kita tidak bikin kaleng-kaleng lah Kak ke depan. Kita mau ini jadi salah satu komunitas yang diperhitungkan ya. Tentu saja ini butuh dukungan semua alumni ya. Jadi kami mengajak seluruh alumni yang belum bergabung yang memang senang dengan olahraga lari atau baru mau mulai. Ayo silakan bergabung, kita open terbuka dan kita insya Allah tidak ada jarak sama sekali untuk untuk kegiatan ini. Semua kita beri kesempatan yang sama gitu. Bagaimana caranya Kak? Tinggal hubungi ketua angkatan masing-masing kah? Ya, tinggal hubungi. Nah, kebetulan di kepengurusan ada zonanya kan, ada koordinatornya. Koordinator 80-an, koordinator 90-an, koordinator tahun 2000 kita bagi 2. 2000 sampai dengan 2010. Kalau 2003 siapa ya? Si temannya Bapak Epang Enzo Mareska ini. Tahu enggak Mareska itu Kak?
Manaba rese sekali. Namanya kan Irfan Manaba. Irfan Manaba. Dia Mareska itu, makanya dia dipanggil Mareska. Manaba rese sekali ya, itu Mareska. Di bidang-bidang juga kita bentuk beberapa bidang, ada bidang perlombaan, bidang pembinaan, bidang umum, perlengkapan dan kesehatan juga ada. Nanti kita bisa juga edukasi teman-teman tentang bagaimana yang terkait dengan masalah kesehatan, kan kita punya banyak dokter-dokter nih. Iya, betul. Betul. Bagaimana menjaga jantung kita tetap sehat, bagaimana kita berolahraga yang bagus sebagai seorang runner. Yang kita sampaikan tadi itu bisa disampaikan juga oleh tenaga yang bidang-bidang kesehatan untuk lari ya. Ya hal lainnya kita akan ajak juga bermitra beberapa stakeholder ke depannya yang terkait dengan olahraga kayak terutama yang di lingkungan lain, misalnya klinik kesehatan, outfit, gear-gearnya, jam-jamnya, kita ada keinginan biaya, ya, umroh gratis, berhadiah, iya misalnya diperluas kita punya akses kemitraan gitu loh, biar teman-teman bisa dapat faedahnya kan, cuma nari tapi dengan ada kerjasama dengan banyak pihak kan berkali untung. Kayak misalnya tempat kebugaran, gym bisa kita dapat diskon sekian persen gitu. Banyak kan. Insya Allah kita dukungan teman-teman semua. Amin. Banyak ini programnya Pak Ketua udah penuh, tenang aja. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan dulu Kak. Selain saya ajak teman-teman, kami juga berterima kasih pada senior-senior kita, ada Kak Oyong, Kak Hois, Kak Riatas, Kak Maliku, kita, Kanda-kanda semua lah ya, angkatan 80 yang sudah membuat fondasi yang sangat bagus sekali untuk sehingga kita dan teruskan ke kita sehingga kita merasa tertantang ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Semansaran udah berapa tahun ya Kak? Udah 5 kali kayaknya. Udah bikin kompetisi sendiri malah Semansaran. Makanya saya bilang kita ini sudah harus take off gitu loh. Kalau perlu ke depan kita ini sudah komersil tapi profesional. Amin. Semoga bisa seperti itu. Karena tidak mungkin kalau kita yakin bisa. Amin. Merdeka. Takbir. Karena terima kasih obrolannya seru sekali karena saya tadi kasar tadi itu dia saya dikode-kode di sini. Belum sampai pesannya ini kayaknya. Saya yang belum sampai. Sudah dikode-kode nih. Tapi terima kasih Kak sudah hadir di sini. Sama-sama. Bikin bangga tambah bangga jadi anak Semansa Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan Portal Media. Terima kasih sudah hadir lagi, sudah mampir lagi. Terima kasih. Kita kembali lagi dan terus terang saya selalu diingatkan ini. Komen Ki, siapa lagi yang harus kami undang? Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam runner. Salam satu aspal. Mantap.